Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 18, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Topik dari ayat emas renungan kita adalah kedatangan Kristus yang kedua, sepasti kedatangannya yang pertama. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kembali kepadamu. Kisah inspiratif, tahun 1914, Ernest Shackleton memimpin ekspedisi pelayaran ke Antartika, dilanjutkan berjalan ke Kutub Selatan. Ekspedisi itu berjalan sesuai rencana sampai kapal itu terjebak es dan lambung kapal itu hancur. Para awak kapal berhasil mencapai pulau kecil dengan perahu penolong. Setelah berjanji akan datang kembali, Shackleton dan rombongan kecil penyelamat berangkat melintasi 1280 km lautan berbahaya ke Pulau South Georgia.
Berbekal sekstan, alat pengukur sudut astronomis untuk menentukan posisi kapal di laut, sebagai pemandu, mereka berhasil mencapai pulau itu. Shackleton lalu memimpin rombongannya melintasi medan berbukit curam menuju pelabuhan kapal penangkap ikan paus di sisi lain pulau itu. Di sana, ia mendapatkan kapal untuk menyelamatkan awak kapalnya. Sang pemimpin memegang perkataannya dan kembali menjemput mereka. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Ketika Yesus hendak meninggalkan para muridnya, dia berjanji akan kembali. Dia berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Setelah menanggung sengsara salib, Yesus bangkit dari maut untuk memberi hidup kekal kepada tiap orang yang mempercayainya sebagai juru selamat. Kini dia tinggal di dalam kita oleh Roh Kudus. Tetapi kelak dia akan kembali dan mengumpulkan kita dalam hadirat-Nya. 1 Tesalonika 4 ayat 15-18. Ucapan Yesus dapat dipercaya. Jika Anda miliknya, Dia akan kembali untuk Anda. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal buruk bisa dialami siapa saja, dan tidak pernah terduga. Kadang hal tersebut dapat mengguncangkan iman seseorang, mulai dari kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan pekerjaan, sesuatu yang di luar kendali manusia yang membuat kita kadang mempertanyakan, di manakah Tuhan? Tetapi kondisi seburuk apapun, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak pernah mentelantarkan kita. Mau tahu mengapa? 1. Yaitu keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya. 1 Korintus 1 ayat 9. Sebelum dosa menjamah manusia, Adam dan Hawa lebih dari sekedar pengelola Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini, Tuhan tidak mengubah kerinduannya itu, namun manusia yang berubah dan menjauh darinya. Tidak hanya itu, kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Yesaya 43 ayat 7. Dan bahkan Tuhan bergirang karena kita. Zefanya 3 ayat 17. 2. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadanya. Namun selain itu Dia juga memberikan Roh Kudus agar kita tidak merasa ditinggalkan oleh-Nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Ayat 26. Jadi Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini.
sekalipun tak seorang pun bersama kita. 3. Kesetiaan Tuhan tidak dapat dipungkiri. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kadang kita mempertanyakan janji-janji Tuhan saat menghadapi masa-masa sulit. Namun selama ribuan tahun janji Tuhan sudah terbukti selalu digenapi. Jadi jika saat ini apa yang Tuhan janjikan belum terlihat di depan mata kita, maka hal tersebut karena belum waktunya Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dan firman-Nya pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. 4. Tuhan mengasihi Anda dan tidak pernah melupakan Anda. Jika Anda mempertanyakan kasih Tuhan, ingatlah bahwa sebesar tangan yang terentang di kayu salib, itulah kasih Yesus bagi kita. Dia bukan hanya berkata bahwa dirinya mengasihi Anda dan saya, namun membuktikannya dengan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Saat kita dilahirkan baru, kita menjadi anaknya dan selamanya kita menjadi anak karena tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 29. 5. Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Kadang masa-masa di mana kita seperti ditinggalkan oleh Allah adalah masa Tuhan membentuk kita. Seperti sepotong kayu di tangan pemahat atau songkok tanah di tangan penjunan. Pembentukan itu melewati proses yang tidak mengenakan. Hal-hal buruk harus dikikis. Karakter yang diperhalus, iman yang dibakar agar menjadi kuat dan juga hati dilembutkan. Musa, Yusuf, Esther, Daniel, Daud dan para pahlawan-pahlawan iman yang tertulis dalam Alkitab, semuanya melewati proses itu. Mereka mengalami kesendirian, dipisahkan, mengalami rasa sakit, berduka dan menderita. Namun semua itu karena Tuhan sedang membentuk mereka agar bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Hal yang sama juga berlaku dengan kita. Karenanya dalam masa-masa itu, janganlah kita bersungut-sungut. Dapatkan yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Roma 9 ayat 20. Jawabannya adalah tidak. Karenanya, mari jalani proses ini dengan kerendahan hati, sebab respon kita akan menentukan seperti apakah hasil akhir dari kehidupan kita. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.